saya Bang Ahung mulai mereok. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk para subscriber yang mungkin memang konten-konten saya tentang otomotif itu sudah lama vakum di channel Bang Ahung ini karena mungkin ya ada tugas kuliah, ya memang ada banyak urusan juga di bengkel, fokus ke masalah-masalah yang ada di bengkel. Tapi terima kasih untuk kemarin yang sudah WA saya, walaupun memang saya tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah, tapi ada memang beberapa yang bisa saya selesaikan tergantung dengan case-case tertentu, karena saya tidak berada di situ langsung, jadi saya hanya bisa menduga-duga dengan kronologi sebelumnya seperti apa, mungkin seperti itu. Dan itu bermodalkan sepengalaman saya. Nah, mohon diingat ya, sepengalaman saya. Jadi kalau misalkan memang ada kesalahan dalam saya menyampaikan atau memberi petunjuk, ya harap maklum karena saya juga masih manusia dan masih proses belajar. Nah, untuk kali ini saya mencoba untuk hal baru. Mungkin kalau video yang langsung ke bengkel itu mungkin jarang, karena saya itu kalau di bengkel lebih fokus apa ya namanya, memonitoring. Jadi kalau bikin konten kayak kok ndak etis gitu dilihat customer dari atas gitu. Cuma nanti coba dilihat sembari berjalan channel ini lagi. Sedikit cerita, kemarin itu ada yang DM saya itu atas nama Mas Aziz. Mas Aziz mungkin yang subscriber channel Bang Ahung, terima kasih. Jadi itu tempatnya itu dekat dengan saya di daerah Kudus. Dia bercerita seperti ini, Mas, mobilku kalau misalkan digas itu kadang nggak mau digas. Nah, setelah di scan itu muncul DTC seperti ini. Nah, tak baca DTC-nya kan, kok ada relay ETCS. Relay ETCS itu seperti relay untuk throttle body. Kalau di mesin karbu mungkin karburator, kalau diinjeksikan throttle body memang pakai ada relaynya tersendiri. Ada yang pakai relay eksternal, maksudnya relaynya itu di luar kelihatan. Ada juga yang bisa pakai relay internal, itu di dalam ECU. Nah, ternyata itu case tersebut terjadi setelah dia servis, tapi bukan di bengkel saya loh. Dia servis di bengkel yang lain. Nah, karena dekat, saya minta ke bengkel Mitsubishi. Pak, datang aja ke bengkel Mitsubishi, nanti bersama saya tak cek dulu. Kalau misalkan ada kerusakan, nanti kita sampaikan. Kalau delalah jenengan tidak keberatan untuk melakukan penggantian perbaikan di sini, baru dikenakan biaya. Tapi kalau pengecekannya hanya cuman scan dan mungkin tidak butuh waktu kira-kira setengah jam, nanti bisa digratiskan, Pak. Nah, tidak lama kemudian hari itu juga orangnya datang. Setelah tak lakukan scan, memang benar muncul trouble relay ETCS. Kalau di channel-channel YouTube yang lain itu mungkin diganti relay ETCS-nya yang berada di bawah dashboard Hondanya Mobilio ya. Jadi mobilnya itu Honda Mobilio, posisinya itu kalau relay TCS berada di bawah setir, itu ada di bawah column setir. Nah, setelah itu saya lakukan pengecekan dengan wawancara dulu memang. Pak, ini kendalanya seperti apa dulu, terus seharusnya kemana, ada penggantian apa. Ternyata bapak itu melakukan penggantian busi. Busi untuk kendaraan Mobilio itu memang apa ya, karena modelnya itu satu silinder satu coil. Sebentar, busi Mobilio itu pakainya itu FR6F11K. 11 itu untuk celahnya ya. Kalau R itu berarti dia memiliki hambatan. Nah, karena di bengkel saya itu ndak ada,
Oh sebentar, sebelum sampai situ itu FR6F11K. Nah ternyata setelah tak cek pada unitnya, kita buka yang nomor 1 itu BK6E. Dia berarti pakai punya Denso, bukan NGK. Denso BK6E. BK6E itu berarti dia tidak memakai hambatan, padahal karakteristik yang memakai satu coil untuk satu silinder mesti businya ada tahanannya sendiri. Oke ya, kalau yang satu silinder satu coil itu pasti businya memakai hambatan tersendiri atau resisten. R itu resisten. Nah, terus saya coba nego itu sama Bapak Pak, ini menurut pengecekan kami, ini harusnya tidak memakai busi seperti ini Pak. Nah, kalau misalkan jenengan berkenan, bisa minta tolong ikut saya, nanti tak lihatkan ke unitnya langsung. Nah, tak jelaskan itu di unitnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, Bapak bilang, Mas di sini ada businya enggak? Kalau untuk busi standarnya Mobilio kita enggak ada Pak. Tapi kalau misalkan jenengan berkenan untuk busi yang selain merek NGK atau bawaannya Mobilio, kita ada Pak, pakai BKR 6E dari Denso. Itu kalau di bengkel Mitsubishi itu businya Lancer. Nah, kita lakukan penyesuaian dari celah busi, nah, lalu kita pasang dan kita gantikan dan kita pasang. Setelah dilakukan proses penggantian busi, kita hapus trouble-nya, kita melakukan pembersihan throttle juga karena sudah terlalu kotor keadaan throttle-nya. Kita lakukan test drive dengan Bapak Biasanya kasusnya itu kalau dimasukkan gigi tinggi, jadi gigi 3 atau gigi 4, tapi kita jalan pelan 40, ketika buat akselerasi itu langsung tidak mau digas dan cek engine langsung nyala yang warna kuning itu. Nah, kita lakukan seperti itu, jadi kita jalan pelan-pelan, seketika digas spontan dan hasilnya mantap. Katanya Bapak tenaganya juga responsif, terus tenaganya juga ngisi terus, dan selain itu average-nya tidak kayak kemarin gitu. Walaupun kita nyobain memang sekitar 5 atau 7 kilo. Nah, jadi yang saya sampaikan kali ini itu intinya ketika terjadi masalah dan itu terjadi setelah servis, itu bisa jadi disebabkan human error. Nah, jadi untuk solusinya mungkin yang pertama itu coba hubungi bengkel yang kemarin didatangi. Terus selalu catat penggantian apa saja yang terjadi setelah servis. Mungkin kemarin itu saya ganti busi Mas. Kalau ganti oli sama filter oli kan wajib. Paling kalau cuman ganti oli mesin atau filter oli mungkin masalah-masalah yang kemudian terjadi mungkin kayak rembesan oli atau mungkin kebocoran oli sedikit gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang ada penggantian seperti part-part lain, entah itu busi, filter udara atau mungkin fan belt atau apa, dan ada masalah setelah itu, mungkin tidak jauh dari apa yang sudah diganti. Sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Selebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam saya menyampaikan, karena ini memang konten pertama saya memperlihatkan wajah saya untuk membahas putar teknik. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.